Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidil khalqi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla atas rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita, memfokuskan pikiran kita menuju rumah Allah untuk kita bersama-sama menambah wawasan kita tentang agama Allah yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Sayyidil Khalqi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus kepada umat manusia untuk menunjuki kepada manusia tersebut mana jalan yang hak dan mana jalan yang batil. Dan tidaklah jalan menuju surga tersebut dan jalan agar manusia terhindar dari neraka Allah kecuali seluruhnya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita kirimkan tersampaikan kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, di hadapan kita telah hadir ustadz kita, muallim kita, Al-Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LCMA, yang mana di tengah kesibukan beliau di kota Batam, beliau menyempatkan diri untuk memberikan kepada kita sedikit wejangan, sedikit petuah, sedikit nasihat. Kami selaku perwakilan dari Masjid Al-Mansurah mengucapkan jazakumullahu khairan katsira atas waktu yang telah disisihkan untuk kami. Kemudian selanjutnya, sebelum kita mendengarkan nasihat dari ustadz kita, maka saya sebagai perwakilan dari Al-Mansurah ingin memaparkan sedikit tentang profil Masjid Al-Mansurah ini. Masjid Al-Mansurah ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala diresmikan pada tahun 2020 pada bulan Februari. Alhamdulillah, saat peresmian dihadiri oleh DPR, yaitu Al-Ustadz Zakirman SPDI. Kemudian juga dihadiri oleh Bapak Zen selaku Ketua HAM, Radio HAM.
dan Ustadz Zain hafizahullah. Alhamdulillah, setelah peresmian di Masjid Al-Mansurah ini telah berjalan banyak kegiatan dakwah, di antaranya kajian mingguan yang disampaikan oleh para asatizah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, dan juga di antara minggu-minggu tersebut juga diadakan pelatihan bahasa Arab yang dibimbing langsung oleh Al-Ustadz Saiful Hafizahullah. Begitu juga untuk tahsin Qur'annya dibimbing oleh Al-Ustadz Abdurrahman Hafizahullah, dan juga untuk TPA santri-santri kita atau anak-anak yang berada di sekeliling masjid kita ini juga dibimbing oleh Al-Ustadz Rian Hafizahullah. Dan insyaallah kedepannya Masjid Al-Mansurah ini ingin mewujudkan pesantren agar berdiri di lobang ini atau di sekeliling masjid kita ini. Tepatnya di depan saya, di sana ada sebidang tanah yang insyaallah akan dibangun pesantren untuk anak-anak kaum muslimin dan muslimat sekalian. Yang mana sekarang kita berada di tahap pembebasan lahan. Alhamdulillah sudah beberapa masuk dari amanah kaum muslimin, dan mudah-mudahan kita doakan pembebasan lahan ini cepat terlaksana, dan insyaallah akan kita lanjutkan kepada pembangunan pesantren untuk kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin dan muslimat yang berada di sekeliling pesantren terkhususnya, dan untuk kaum muslimin yang berada di negara kita secara umumnya. Itulah mungkin sedikit dari program-program yang berjalan dan yang akan berjalan di masjid kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga keistiqomahan kita semuanya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam hati kita agar kita semua saling berlomba-lomba di dalam kebaikan. Karena dengan kita berlomba-lomba di dalam kebaikan tersebut, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, kita minta kepada Al-Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan untuk menyampaikan kepada kita nasihat dan petuahnya. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Allahumma ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Para rekan-rekan sekalian, al-ikhwatu wal akhwatu fillah, senang sekali alhamdulillah dapat dipertemukan dengan jemaah yang penuh keberkahan ini. Wujuhun thayyibah nayyirah, wajah yang baik terang benderang insyaallah binuril iman narju kadzalik. Ya, semuanya dengan ketentuan takdir Allah jua. Dulu saya memang pernah kemari berdakwah, tapi bukan di masjid ini. Mungkin daerah industri Lubang sana tahun 2006, 2007, 2008. Begitulah kira-kira, dan tanpa terasa waktu berjalan ternyata di sini sudah ada Masjid Al-Mansurah. Masjid yang begitu indahnya, insyaallah ke depan kita pun berharap akan ada pula nanti di sana rumah tahfiz, akan ada pesantren. Subhanallah, dan begitulah kebaikan. Ya, kebaikan akan terus-menerus bertambah dan bertambah. Itulah namanya keberkahan dakwah. Subhanallah. Ikhwati fillah rahimakumullah, tak usah khawatir, Allah akan bantu agamanya. Allah akan tinggikan kalimatnya. Yang penting hendaklah kita semua berusaha menjadi pemain, orang-orang yang meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya menjadi penonton. In tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, Allah akan tolong kalian dan akan kokohkan kaki-kaki kalian. Menolong Allah maknanya adalah menolong agar tegak agamanya, tegak syariatnya, agar makhluk kenal kepadanya. Dan Allah akan menolong kita dengan memudahkan segala macam bentuk urusan. Ya, lihatlah bagaimana cepatnya Islam berkembang, ikhwati fillah rahimakumullah. Perhatikan bagaimana peperangan antara Romawi dan Persia saja. Ada dua kerajaan besar di muka bumi ini yang berkuasa berabad-abad. Romawi dan Persia, kerajaan besar. Ya, bahkan dikatakan bahwa peperangan antara Romawi dan Persia memakan masa 700 tahun. Peperangannya saja. Adapun mereka eksis beribu tahun. Ya, tapi lihat bagaimana keberkahan Islam. Bagaimana Jazirah Arabiah dalam kejahilan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah ke kota Madinah hanya dalam bilangan 8 tahun saja, 8 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil menguasai Makkah. Tahun ke-8 Hijriah penaklukan kota Makkah. Ketika beliau wafat 11 Hijriah, seluruh Jazirah Arabiah telah memeluk Islam. Umar hanya dalam 3 peperangan 4 tahun menghabisi Persia yang tegak beribu tahun. Hanya 4 tahun saja. Romawi lebih lama, sekitar 11 tahun. Romawi yang eksis beribu tahun, habis punah bagian Romawa Timur, jadi menjadi wilayah kaum muslimin. Begitu cepatnya 11 tahun. Ini masanya ribuan tahun. 1000 tahun dikatakan masa Romawi, 11 tahun hilang kekuasaannya. Tinggal Romawi barat sana yang masih bersisa, nanti akan menjadi milik kaum muslimin. Sebelum kiamat datang akan ditaklukkan. Ya, maksud Ustaz, maksud saya, dakwah ini berkah, cepat berkembang. Karena Allah yang tolong. Ya, tapi hendaklah setiap orang di antara kita berusaha menjadi bagian daripada dakwah ini. Ya. Kita berdakwah dahulu di Batam 2002.
Ya, jemaahnya tak banyak, semacam ini. Subhanallah. Pertama kita buat lokal juga tak banyak, 30 orang. Ya, lokal untuk anak kelas 1 SD. Satu lokal lagi 30 orang untuk anak TK. 2005, 2006 mulai kita sekolah. Ya, cepat berkembang sekarang, masya Allah. Ya, ada 2000, ada 4.000 orang murid-murid, dan ya, yang di bawah yayasan kita bangunan-bangunan begitu banyaknya. Sekolah-sekolah banyak, ada 12 sekolah yang formal, 2 sekolah yang non formal. Subhanallah. Ya. Kemarin baru saja datang perwakilan dari wakil gubernur datang ke sana, ya, dan lain-lain, pejabat datang ke sana memberikan bantuan, memberikan ya, berbagai macam bentuk support, karena banyak anak-anak kita yang telah berhasil membantu untuk mengenalkan Kepulauan Riau ini ke kawasan nasional dengan berbagai macam musabaqah. Subhanallah. Dari sana diambil banyak. Maksud Ustaz, ini dakwah akan terus berjalan, bergulir, insyaallah. Setahun, 2 tahun. Ya, terus di mana-mana. Ya, pasti. Tapi hendaklah yang kita ingin garis bawahi, hendaklah kita menjadi bagian di sana, bagian yang dapat membantu tegaknya dakwah. Jangan berikan kepada orang lain. Ya, biar kita di sini yang membuka jalan kebaikan. Jangan serahkan kepada orang. Kita jadi penonton atau kita meninggalkan medan dakwah ini. Allah pasti akan bantu, tidak dengan kita, dengan yang lain. Ya, pasti Allah akan datangkan orang-orang lain. Jika kita tidak bisa mengemban dakwah ini, akan diganti oleh Allah SWT. Ya. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, terus support dakwah ini. Ustaz-ustaz antum sudah mau di sini mengajar, hadiri kajian-kajian, terus bina ukhuwah, bina hubungan, terus evaluasi keikhlasan, insyaallah pastikan berkah. Itu mukaddimah. Ustaz belum masuk ke dalam tema. Adapun tema kita pada pagi hari ini, semoga Allah mudahkan kita untuk mengambil faedah-faedah daripada hadis Al-Arba'in Nawawiyah, hadis yang ke-19, hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Nawawi rahimahullah, an Abil Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abu Abbas, kunyahnya Abu Abbas. Adapun namanya Abdullah, bapaknya bernama Abbas, dan dia adalah termasuk dari golongan sigar sahabat. Ketika Rasulullah wafat, dia masih berusia 15 tahun, kecil. Dia mendapatkan keberkahan doa Nabi SAW. Dan sejak kecil Ibnu Abbas ini begitu rajin menimba ilmu. Masih berusia kanak-kanak 7 tahun, Ibnu Abbas mendatangi para sahabat-sahabat, mengambil ilmu mereka, menulis hadis-hadis mereka. Ini seperti adik-adik yang bawa buku, menulis, Masya Allah. Teringat Ustaz bagaimana Ibnu Abbas mana-mana ngumpuli hadis. Kawannya ngajak, yuk kita main-main. Kata Ibnu Abbas, aduh, aku tak sempat. Apa kata mereka? Untuk apa kau sibuk-sibuk tulis? Orang gak butuh sama kau. Itu ulama-ulama sahabat banyak itu senior. Orang gak butuh kepadamu. Kata dia, biarkan. Ya, aku akan tetap mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah, ilmu-ilmu. Datang ke rumah Zaid bin Sabit. Ketika siang-siang hari, dia tunggu gurunya keluar rumah, duduk di depan pintu. Datang debu yang dibawa angin mengenai bajunya. Ketika Zaid keluar, dia kaget. Subhanallah, anak paman Rasulullah di sini, mengapa tidak kau utus saja supaya saya datang ke tempatmu? Kata Ibnu Abbas, kala itu masih kecil, al-ilmu yu'ta, ilmu itu didatangi. Ya, dia sibuk belajar terus. Kawan-kawannya sibuk main. Subhanallah. Akhirnya naiklah dia ke atas. Kawan-kawannya pun, ya, bintangnya tak setinggi bintangnya Ibnu Abbas. Berkat doa Nabi, bahkan dia rela-rela tidur di rumah Maimunah bibinya, ya, istri Rasulullah, untuk memantau Nabi itu apa kegiatannya malam hari. Rela dia pura-pura tidur melihat Nabi SAW. Nabi bangun, Nabi berwudu, Nabi sholat, dia pun bangun, berwudu, sholat, duduk, berdiri di sebelah kiri Nabi SAW.
Rasulullah putar, ditempatkan sebelah kanan. Masih kecil. Subhanallah. Begitu cintanya kepada ilmu sehingga Nabi mendoakannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, Allahumma faqihhu fi dinika wa 'allimhu ta'wilah. Ya Allah, pahamkan dia agamamu, ajarkan dia tafsir. Berkat kesungguhannya dan berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkumpulan antara doa Rasulullah yang naik ke atas dan ikhtiarnya, jadi dia sosok yang begitu tingginya kedudukannya dalam Islam. Subhanallah. Memang paling banyak hadisnya Abu Hurairah. Tapi dari sisi penafsiran dan kedalaman ilmu antara keduanya begitu jauhnya. Subhanallah. Sampai-sampai kita bukan merendahkan Abu Hurairah. Berkata Ibnu Qayyim, antara Ibnu Abbas dan Abu Hurairah bagaikan langit dan bumi. Subhanallah. Ya, Ibnu Abbas ketika berontak kaum Khawarij pada masa Ali, 12.000 orang mereka kembali kepada kebenaran dengan dakwah Ibnu Abbas, datang ke sana berdialog. Ali khawatir. Kata Ali, mereka orang beringas loh, tidak khawatir, jangan khawatir. Amirul Mukminin, saya insyaallah mampu di hadapan mereka tampil, saya akan mampu mendakwahi mereka. Datang ke kaum Khawarij dan dengan akhlaknya, budi pekertinya, rujuk 12.000 orang Khawarij. Subhanallah, Ibnu Abbas. Kalau kita melihat tafsir, rata-rata merujuknya kepada Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Inilah perawi hadis kita ini. Apa kata Ibnu Abbas? Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayatnya, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berada di belakang Nabi. Dalam satu riwayat, aku berada di bonceng Nabi SAW. Ya, boleh jadi di bonceng Nabi, di atas untanya atau keledainya, atau dia berjalan di belakang Nabi SAW bersama Nabi SAW. Yauman, pada suatu hari. Faqala, maka Nabi berkata kepadaku, menunjukkan cintanya Nabi kepadanya. Kata Nabi, ya gulam, wahai anak muda. Kata-kata gulam adalah kata-kata yang diungkapkan untuk anak-anak muda yang akan mencapai usia akil baligh. 14 tahun, 13 tahun, 12 tahun, 9 tahun, 10 tahun, itu disebut dalam bahasa Arab gulam. Ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin. Aku akan mengajarkan kepadamu kalimat, beberapa kalimat. Maksud kalimat di sini adalah wasiat, perkataan, wejangan, petuah. Walaupun petuah yang ditujukan kepada Ibnu Abbas, tapi ini petuah untuk umat Islam seluruhnya. Begitu dalamnya maknanya. Subhanallah. Kalau kita cermati betapa luas maknanya, betapa dalam, betapa indah. Kata Nabi, aku akan ajarkan kepadamu kalimatin, beberapa kalimat. Inilah petuah, inilah nasihat, jangan pegang. Ihfazillah. Ustaz akan baca hadisnya terlebih dahulu semuanya, setelah itu Ustaz akan kita ulangi sambil menyebutkan faidah-faidahnya. Ihfazillah yahfazka, wahai anak, jagalah Allah, Allah menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, engkau akan dapati dia ada di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, bila engkau meminta-minta kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, kalau engkau memohon bantuan, mintalah bantuan kepada Allah. Wa'lam annal ummata, ketahuilah sekiranya seluruh manusia law ijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in, kalau mereka bersatu padu untuk memberikan kepadamu sesuatu manfaat, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka, niscaya mereka tak akan mampu memberikan manfaat apapun kepadamu kecuali apa-apa yang telah Allah takdirkan, tetapkan untukmu. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Sekiranya mereka bersatu padu berkumpul untuk memberikan sesuatu yang membahayakan bagi dirimu,
niscaya mereka tak dapat, tak sanggup melakukan hal tersebut, membahayakanmu, kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan atasmu. Rufi'atil aqlam, telah diangkat pena-pena, wajaffatis suhuf, dan telah kering lembaran-lembaran. Hadis rawahu Tirmidzi, dikutip Imam Tirmidzi, dan dia berkata haditsun hasanun sahih. Dalam riwayat Ahmad, ya, berkata Rasulullah SAW dengan redaksi yang sedikit berbeda. Ihfazillaha tajidhu amamak. Wahai anak, jagalah Allah, kau dapat dia ada di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Ingatlah Allah dikala engkau dalam keadaan lapang, senang, niscaya dia akan ingat padamu dikala engkau dalam keadaan sempit. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah, apapun yang tak akan mengenaimu maka tidak akan pernah dapat menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apapun yang akan menimpamu pasti akan mengenaimu. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi. Ketahuilah, sesungguhnya jalan keluar itu akan ada bersama kesempitan. Wa anna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama penderitaan, kesulitan akan ada kelapangan, kemudahan. Inilah hadis secara utuh. Mari kita bersama-sama bermohon kepada Allah agar dapat mengurai hadis ini sedikit demi sedikit, mengambil faedah-faedahnya. Ya, hadis yang mulia ini ikhwati fillah rahimakumullah. Ya, dalamnya terdapat beberapa wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas yang juga menjadi wasiat untuk kita. Ya. Adapun wasiat pertama, ya, kata Rasulullah SAW, ihfazillaha, wahai anak muda, jagalah Allah. Apa makna menjaga Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah butuh kita jaga? Allah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, tak butuh kita jaga Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa makna ihfazillah, jaga Allah? Makna jaga Allah, kau jaga agamanya, kau jaga syariatnya. Dan dalam syariat Allah itu ada perintah, ada larangan. Mana menjaga Allah, menjaga perintahnya dan larangannya. Jika perintah kau lakukan, itu makna menjaga Allah. Jika larangan kau tinggalkan, itu makna menjaga Allah. Kita salat berjamaah berarti kita sedang menjaga Allah, karena dia perintahkan kita salat berjamaah. Datang Ramadan kita berpuasa, berarti kita sedang menjaga Allah. Ada orang tua, kita disuruh berbakti, kita berbakti kepada orang tua, berarti kita sedang menjaga Allah. Ada anak-anak yang kita disuruh, diamanahkan untuk mendidik mereka, kita didik mereka dengan benar, berarti kita sedang menjaga Allah. Ada istri kita yang Allah perintahkan untuk kita, kita ayomi, kita didik, kita bina, kita berikan nafkahnya. Berarti tatkala ini kita lakukan, kita sedang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Semua perintah-perintah Allah yang kita lakukan karena mengharapkan ridhanya, ini berarti kita sedang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Dan segala macam larangan-larangannya yang kita hindari, berarti kita sedang menjaga Allah. Ini mau pinjam uang nih, membuka usaha, kemana-mana tak ada yang minjami uang, datanglah dia ke para rentenir, pinjami uang. Nah, ini bunganya 10% ya, ini bunganya 3% ya. Sekarang banyak pinjaman online,
Ya, bentar-bentar FB itu kita lihat kajian bentar muncul. Kau butuh apa? Mau kapal pesiar, ya kan? Ada iklan ya kan? Ya, bunganya kecil, 3% saja. Ketika kau larut ikut pinjam online, berarti kau tak menjaga Allah Subhanahu wa taala. Dia larang kita riba, bahkan dipermaklumkannya perang kepada riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba. Wahai orang-orang beriman, takut kepada Allah, tinggalkan semua yang bersisa daripada transaksi riba yang pernah kau lakukan. Ya. Fa illam taf'alu, dalam ayat lainnya, jika kalian tak mau berhenti, fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Tunggulah kalian mengajak perang Allah dan Rasulnya. Siapa yang menang perang melawan Allah? Karena itulah riba itu tak akan pernah menang. Dia mengabaikan Allah, Allah abaikan dia. Ustaz, ketika ngisi di kajian Ahsan TV, ada seorang bertanya, Ustaz, saya ini dari Sumatera Barat, saya buka usaha 3 tahun dahulu, kami pinjam uang ke bank. Pertamanya sukses Ustaz, tahun pertama, kedua, mana-mana buka cabang, ketiga hancur tumpur Ustaz, sekarang semua habis. Saya katakan, Alhamdulillah. Allah ingin kebaikan kepada ibu perempuan yang bertanya. Ini semua riba memang Allah telah takdirkan akan habis. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghabisi riba dan akan menambah mengembangkan sedekah. Ya, ketika kau terjebak dalam riba, kau tidak menjaga Allah. Subhanallah. Kadang-kadang mata ini berkhianat. Iklan keluar, iklan tak. Yang tidak keluar. Iklan nih bagus juga. Nah, kena. Berarti kau tak jaga Allah ketika itu. Cepat taubat, beristighfar, berjanji tidak mengulangi lagi, minta kepada Allah ampunan, jauhkan semua sarana agar Allah kembali menjagamu. Subhanallah. Manakala kita lakukan perintah-perintah Allah, istri kita jaga. Dalam menjaga Allah terhadap istri kita, arahkan kepada kebaikan, suruh berhijab, suruh berjilbab, larang mereka bercampur baur, anak-anak pun demikian. Kita sedang menjaga Allah, Allah akan jaga kita, jaga keturunan kita, Subhanallah. Ini makna ihfadillah. Jadi apa ringkasan makna menjaga Allah? Jaga agamanya, jaga perintahnya, jaga larangannya. Larangan tinggalkan, perintah kerjakan. Berarti engkau sudah menjaga Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jelas ibu-ibu? Oh, ibu-ibu, jelas? Alhamdulillah ada ibu-ibu, kira enggak ada. Adapun makna yahfazka, Allah akan menjagamu. Apa makna Allah akan menjagamu? Pertama, Allah akan menjaga agamamu. Subhanallah. Dan inilah sebaik-baik penjagaan, ikhwati fillah. Agama dijaga, inilah sebesar-besar nikmat. Makna Allah menjaga agamamu, Allah menjaga engkau tidak terjebak dalam syubhat yang menyimpang. Banyak orang tak Allah jaga, ikut kelompok-kelompok radikal yang menyimpang, tiba-tiba sampai dia ke Syria, tiba-tiba gabung sama ISIS, tiba-tiba masuk jaringan Al-Qaeda. Tak dijaga Allah dia. Terjebak dalam berbagai macam syubhat. Tak dijaga Allah. Subhanallah. Ya, dan itu di zaman fitnah ini syubhat itu lebih parah, lebih dahsyat dibandingkan zaman dahulu. Sebagian daripada orang-orang yang terjebak dalam fitnah ini hanya melalui medsos. Seorang perempuan ketangkap bawa senjata, meledakkan kantor polisi. Ketika diinterogasi ditanya, "Kau dari mana? Di mana kau dapatkan ini semua?" Dia bilang di internet. Bagaimana masa-masa lalu dia? Ternyata seorang TKW kerja di Korea 3 tahun, 4 tahun, ikut ya grup-grup di medsos yang senantiasa menyebarkan syubhat, jihad tanpa makna yang benar. Ikut baiatnya tak perlu lagi payah-payah datang, baiatnya dari medsos saja. Tiba-tiba berubah pikirannya. Subhanallah. Ngeri. Ya, dan namanya syubhat dia tak pandang bulu.
siapapun bisa terkena, bahkan terkadang aparat. Subhanallah. Kadang-kadang pejabat kena, ada pejabat kena. Jual semua rumah. Fungsi dia hijrah sana. Kemana? Gabung sama ISIS. Kena. Subhanallah. Setahun 2 tahun tahu dia boroknya ISIS. Sadar. Subhanallah. Terpaksa direhabilitasi berbulan-bulan, mengembalikan ya segala macam bentuk penyimpangannya, ya shocknya, bagaimana dia melihat di sana, bagaimana ISIS terhadap perempuan, macam-macam. Ini semua syubhat yang ada ke arah garis keras radikal. Ini syubhat. Ada yang ke arah sisi yang lainnya, terjebak dalam berbagai macam perkara-perkara penyimpangan. Ya, apakah namanya jaringan isap liburan? Ini syubhat. Ya, lintas agama, pluralisme beragama, semua agama benar, semua agama. Ini syubhat. Subhanallah. Ya. Maka Allah menjagamu dalam agamamu, Allah menjagamu agar tidak terjebak dalam syubhat. Subhanallah. Allah menjaga kamu agar tidak terjebak dalam apa yang kedua? Syahwat. Sebagian orang belajar di pondok pesantren sunnah, ilmunya bagus, sunnah, semua oke, tapi tak mampu mengamalkan, terjebak dalam syahwat. Ya. Apakah dia ustadz, apakah dia tuan guru, tak penting, syahwat tak melihat status. Terjebak habis santrinya ada yang dizinahinya. Subhanallah. Ini syahwat. Bahaya. Loh kok bisa? Ya bisa, Allah lepas kepadanya, Allah tak menjaganya. Allahu Akbar. Bahaya. Siapa tak menjaga Allah, Allah tak menjaganya. Allah biarkan dalam kesesatan karena dia tidak menjaga Allah Subhanahu wa taala. Tak mengikuti perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Ketika tergelincir, tak dia jaga lagi perintah Allah, diabaikan. Perintah menundukkan pandangan mata, diabaikan. Perintah untuk tidak bermudah-mudahan, berkhulwat, diabaikan. Lambat laun jadi kena. Walaupun dia ustaz, walaupun dia alim, habis semua. Tak pandang bulu fitnah ini, syubhat, syahwat. Subhanallah. Sebabnya karena dia tidak jaga Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, payah lah Ustaz. Memang payah, inilah perjuangan. Perjuangan istiqomah itu tak setahun 2 tahun, sampai kapan? Sampai mati. Perjuangan menjaga keikhlasan bukan sehari 2 hari, sampai mati. Orang yang sanggup istiqomah sampai mati, dia yang selamat. Dia yang Allah akan jaga. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal tetap dikejar sama syaitan, dah mau meninggal Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Apa kata putranya Abdullah? Aku mendengar ayahku dalam keadaan sakarat. Ayahku mengatakan la ba'du. La ba'du. Aku pun risau. Ayah ngomong apa? Mengapa ayah katakan la ba'du? Bahasa Indonesianya belum lagi. Nanti, belum lagi, nanti. Itu bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya apa tadi? La ba'du. Pandai itu bahasa Arab, cepat. Bahasa Arab enggak payah, mudah. Anak-anak ini pun cepat bahasa Arab ini. Ya kan? Apa bahasa Arabnya? Belum lagi. La ba'du. Tengok, bentar. Kecil. Insyaallah kayak Ibnu Abbas ini ya. Rajin, insyaallah nulis. Subhanallah. Jadi berkata putranya, apalah la ba'du? Ini datang kepadaku iblis. Kata Ahmad, datang menunjukkan dirinya, berkata kepadamu, Ahmad, laqad futtani. Ahmad, habis aku. Engkau berhasil lepas daripada buruanku. Ku katakan belum lagi, masih. Belum lagi, nanti. Iblis itu ingin membuat Ahmad menjadi besar diri, merasa hebat dengan amalannya. Iblis mengatakan, engkau selamat daripada buruanku. Kata Ahmad, belum lagi, belum selamat. Nanti, kapan? Mati. Itu iblis tuh. Imam Ahmad mau meninggal, masih sempat dia
untuk menggelincirkan Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ngeri. Maka kita semua sedang berjuang untuk berusaha ikhlas, berusaha untuk tegak atas agama Allah Subhanahu wa taala, menjaga perintahnya, menjaga larangannya, dan itu perjuangan. Dan siapa yang berjuang di jalan Allah, sungguh-sungguh Allah akan beri taufik. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bermujahadah, bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami pasti akan memberikan kepadanya jalan-jalan kami, petunjuk kami. Ini sedang berjuang menghadapi ngantuk aja pun bukan mudah. Tengok dulu ya, ada yang ngantuk? Ada, mantap. Subhanallah. Ya, subhanallah. Perjuangan ikhwati fillah rahimakumullah. Jadi makna Allah menjaga kita, pertama Allah jaga agama kita, dan inilah sebaik-baik penjagaan. Karena musibah terbesar pada agama. Yang kedua, Allah jaga dunia kita. Allah jaga dunia kita. Dunia ini apa isinya? Harta kita Allah jaga. Sehingga harta itu berkah, benar tempatnya, didapatkan dengan cara yang halal, didistribusikan pada tempat yang halal. Itu Allah jaga harta kita. Sebagian orang hartanya tak dijaga Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak menjaga Allah Subhanahu wa taala, hartanya untuk togel. Masih ada togel tuh. Sekarang togel online lah, sekarang online semua. Subhanallah. Ya, menjaga harta kita, menjaga anak istri kita. Allahu Akbar. Ya, Allah akan senantiasa menjaga anak istri kita. Lihatlah bagaimana Allah jaga Ibrahim Al-Khalil. Subhanallah, Allah jaga. Karena dia jaga Allah jaga keturunannya. Darinya lah terlahir semua nabi-nabi dari Bani Israel, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat doanya, minta kepada Allah agar Allah berkahi keturunannya, Allah berkahi. Ya, subhanallah. Lihatlah bagaimana Ibrahim, semua agama di muka bumi ini yang berkembang dari Ibrahim alaihissalam. Dialah bapak Nabi yang kedua setelah Nuh, Abul Anbiya tsani setelah Nuh. Setelah Nuh ini ada umat manusia, ada nabi-nabi sebagian ya dari bangsa Arab macam-macam. Ibrahim ke bawah, semua nabi-nabi dari keturunan dia. Subhanallah, Allah jaga Ibrahim. Ya, Allah jaga putranya yang kecil ketika dia jaga Allah Subhanahu wa taala. Ismail, kata Allah, Ibrahim, Ismail tuh sana, bawa sana Ismail ke lembah tak ada pandang kehidupan, bawa dia sama ibunya. Dibawa sama Ibrahim alaihissalam. Tempatkan di sana. Di Hijr ditempatkan, belum ada Ka'bah. Kala itu, ya walaupun telah ada kaplingannya, konon kabarnya telah ada dahulu dibangun oleh malaikat, telah hancur, masih ada kaplingannya. Karena rumah pertama kali Allah bangun untuk ibadah adalah di sana, Makkah. Ya, Ibrahim Allah suruh tinggalkan kedua-duanya, dia pun berangkat bertolak untuk kembali ke Palestina. Bertanya ketika itu Hajar, ya Ibrahim, kau tinggalkan kami berdua. Ibrahim tak menoleh. Ya Ibrahim, kau tinggalkan kami berdua. Ibrahim tetap berjalan, tak berani dilihat ke belakang. Dikejar, diikuti oleh Hajar. Ibrahim, kau tinggalkan kami berdua. Ibrahim hanya mengangguk. Subhanallah. Bertanyalah ibunda Hajar, Allah amaraka bihadza? Ibrahim, ini perintah Allah kah? Ibrahim hanya mengangguk. Lihatlah ibu-ibu, apa kata Hajar? Idzan lan yudhi'ana. Kalau itu perintah Allah, pergilah. Allah enggak menyia-nyiakan kami. Berangkat Ibrahim, tinggal berdua. Hajar kehabisan bekal makanan, kehabisan bekal minuman. Dia harus berikhtiar. Walaupun dia yakin Allah akan menolongnya, dia harus mengambil sebab. Naik ke Safa, cari bantuan. Tak ada orang, naik ke Marwah, lari-lari 7 kali. Subhanallah, sampai kali ke-7 dia dengar suara. Dia katakan, ini halusinasi. Sepertinya ini hanya halusinasi saya aja. Dia khawatir kepada putranya. Dia lihat di sana Ismail, di sana telah berdiri Jibril alaihissalam. Jibril menumbuhkan dengan tumit kakinya, muncullah mata air Zam-Zam. Subhanallah. Berkatalah ibunda kita Hajar, Zam-Zam, Zam-Zam, Zam-Zam. Dalam bahasa mereka Zam-Zam maknanya berkumpullah. Dia segera
Ya, dia buat seperti benteng dari tanah supaya hari ini berkumpul. Dia penuhi tempat wadah-wadahnya. Kata Nabi rahimahullah Hajar, semoga Allah merahmati Hajar, sekiranya dia tinggalkan tak dibuatnya berkumpul gini, lakana ainan ma'inan, akan menjadi sungai. Mekah itu akan menjadi sungai. Dia kumpulkan, subhanallah. Dan situlah kata-kata Zamzam tadi. Ya, Allah jaga Ibrahim alaihissalam. Berdatangan orang-orang dari suku Jurhum dari Yaman, lihat ada air, minta izin, berkembang jadi bangsa besar. Ibrahim mulai sedikit membesar. Allah kembali ingin menguji keimanan Ibrahim. Ibrahim, kau datang kepada putramu, sembelih. Subhanallah. Dalam mimpi memang disuruh Allah dia untuk menyembelih putranya. Dan mimpi para nabi hak. Singkat cerita, Ibrahim tak peduli. Anak, ini ada perintah agar saya sembelih dirimu. Bagaimana tanggapanmu? Ya abati if'al ma tu'mar. Kalau itu perintah Allah, buat saja, sembelih saja. Ini akidah iman. Mereka yakin Allah tak akan pernah menyia-nyiakan mereka. Subhanallah, mereka lakukan perintah Allah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, keduanya pasrah. Dia baringkan di atas lambungnya ketika dia siap menyembelih putranya. Wa nadainahu ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Kami suruh Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi yang kau lihat, membenarkan perintah kami. Sampai akhirnya Allah katakan wa fadainahu bidzabhin 'adzim. Ini gantinya, sembelihlah kambing. Subhanallah. Allah jaga Ibrahim alaihissalam. Karena dia menjaga Allah, Allah jaga keturunannya sampai lahirlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita menjaga Allah, anak keturunan kita Allah akan jaga. Lihat bagaimana orang saleh dalam surah Kahfi. Wa kana abuhuma salihaini. Wa kana abawahu salihaini. Ada anak yatim, ya, ketika Khidir dengan Musa alaihissalam mendapati rumah baru runtuh, maka dia benarkan kata Musa, kenapa kau tidak ambil upah daripadanya? Ini rumah milik anak yatim. Adalah kedua orang tua dahulunya saleh. Kesalehan orang tuanya membuat Allah jaga harta anak yatim ini. Allah pelihara. Maka kita semua kalau jaga Allah, Allah jaga anak keturunan kita ini. Subhanallah. Allah jaga urusan agama kita, Allah jaga urusan dunia kita sebaik-baik penjagaan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi inilah makna ihfazillaha yahfazka. Ihfazillah, satu kalimat ya, itu pesan pertama. Ingatlah, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ini pesan pertama. Pesan kedua, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Kau jaga Allah, Allah ada di hadapanmu. Selalu Allah menjadi pembimbingnya. Ini makna amamaka, tujahaka. Bila kau jaga Allah, makna jaga Allah tadi apa? Mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Dan tentunya dalam mengerjakan perintah, menjauhi larangan, membutuhkan ilmu yang terus-menerus. Kita datang kemari untuk menimba ilmu agama. Dengan ilmu ini kita tahu, ini halal, ini haram, ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid. Maka ini menunjukkan pentingnya untuk menjaga Allah ilmu. Subhanallah. Hanya dengan ilmu saja kita akan dapat menjaga Allah dengan benar. Setelah kita berusaha belajar mengamalkan ilmu tersebut, maka setelah itu tajidhu tujahaka, engkau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Makna di hadapanmu, Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi pemandumu, mengarahkanmu kepada kebaikan. Tak akan menyesatkanmu, tak akan membiarkanmu dalam gelombang-gelombang fitnah, syubhat, syahwat. Dalam fitnah dunia Allah akan jaga kau terus. Tajidhu tujahak, kau dapati Allah di hadapanmu. Makna di hadapanmu apa tadi? Menjadi apa? Pembimbingmu, pemandumu. Allahu Akbar. Kita ini tanpa panduan Allah habis semua ini, sesat kita ini semua. Subhanallah, kita sulit untuk mengendalikan diri kita. Diri ini selalu mengajak kepada keburukan. Semua hanya karena rahmat Allah semata yang menjaga kita, mensucikan kita. Maka banyak-banyak kita minta kepada Allah agar Allah jaga kita. Belajar bersama-sama ilmu agama Allah.
Amalkan bersama-sama ilmu Allah ini. Walaula fadlullahi alaikum ma zaka minkum min ahadin abada, kata Allah. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, tak akan ada seorang pendatakan yang dapat suci, mensucikan dirinya selama-lamanya. Kita ini kotor. Hanya karena Allah semata rahmatnya, Dia berikan kita sedikit nikmat berupa ilmu, berupa amal. Dengan itulah Allah membimbing kita. Subhanallah. Kalau Allah sudah menjadi penjaga kita, Allahu Akbar. Allah akan jaga telinga kita, jaga mata kita, jaga lisan kita. Sebagaimana dalam hadis kursi, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi telinganya yang dia mendengar denganku, wa basarahu alladhi yubsiru bih, menjadi pandangan yang dia melihat denganku, wa yadahu allati yabtishu biha, menjadi tangan yang dia bekerja ya denganku, wal rijlahu allati yamshi biha, menjadi kaki yang dia berjalan denganku. Semua indera ini akan terkontrol, akan terjaga. Allah yang menjaga, Allah yang membimbing. Manakala kita menjaga apa? Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Maka luar biasa hadis ini, luar biasa maknanya. Subhanallah. Pesan yang ketiga, ya. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wahai anak, kalau kau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan kepada Ibnu Abbas agar tidak bergantung kepada makhluk, agar bergantung hanya kepada Rabbul Alamin. Kalau kau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Pengajaran yang begitu luar biasa. Sejak kecil diajarkan, kau jangan minta-minta kepada makhluk. Kalau kau butuh, minta kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau ini diajarkan kepada anak didik kita, tak akan kau lihat di simpang jalan itu pengemis. Ya. Simpang jalan itu pengemis rata-rata itu orang Islam. Kenapa demikian? Tak dia jaga Allah Subhanahu wa taala. Allah membiarkan dia. Akhirnya minta-mintalah kepada manusia. Bergantung kepada manusia. Agama kita ini mengajarkan kita jangan kau berharap manusia, bergantung kepada manusia, bergantunglah kepada Allah. Kalau kau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah. Ya, ajarkan kepada anak-anak kita, "Hai nak, kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada Allah. Ajarkan selalu dia berdoa meminta kepada Allah Rabbul Alamin." Ya. Jadi boleh kita Ustaz minta bantuan makhluk? Boleh. Dalam perkara-perkara yang makhluk memang mampu membantu kita. Misalnya, tolonglah bantu saya dulu, coba tolong bantu angkat saya meja ini. Kita minta tolong. Datang kawan kita mengangkat. Boleh minta tolong seperti ini? Boleh. Boleh kita minta bantuan makhluk? Boleh. Akhi, pinjamlah dulu uang antum. Boleh. Boleh, tapi kok bayar. Banyak orang pinjam nggak bayar dia, pinjam aja. Subhanallah. Ngaji juga, tapi kalau utang tak bayar, ini musibah ini. Musibah besar. Padahal kita akan melihat seseorang itu dari muamalahnya. Pernah Umar bin Khattab mendengarkan seorang muji-muji sahabatnya, si fulan itu, wah begini, Umar, Amul Minun, Masya Allah, mumtaz tuh orang, bagus. Kau kenal dia? Kenal lah. Dari mana kau tahu dia baik? Ya, apakah pernah berjalan musafir dengan dia? Belum. Kau pernah dengan dia transaksi? Pernah dinar, dirham? Pernah? Belum. Kau cepat kali kau bilang dia baik. Mungkin kau tengok dia selalu sujud, ya? Iya. Selalu ngaji, ya? Ya, berdoa, ya? Belum itu patokan. Andai kata ibadah, orang-orang fasik juga buat, munafik juga buat, orang munafik juga salat, mereka juga sujud. Orang munafik juga bersedekah, bukan itu standar. Standarnya gimana muamalahnya dengan manusia? Jujur enggak? Itu standar. Waspada kita ini. Banyak kena dalam bab muamalah ini. Gara-gara alasannya ini ikhwan kita saat. Ikhwan akhirnya dicelupkannya kita dalam kehinaan, kebinasaan. Utang tak bayar, lari. Transaksi lari, musibah.
Subhanallah. Buat sini transaksi, buat sini. Setelah itu semuanya masalah. Lari cepat tempat lain pergi dia. Ini bahaya. Jadi maksud Ustaz tadi, kita kalau mau tahu orang, ajak dia dulu bermuamalah dunia. Lihat gimana kira-kira. Bagus Ustaz, tapi 3 kali aja, setelah itu hilang dia. Berarti enggak bagus. Subhanallah. Kembali kepada hadis ini, ikhwati fillah rahimakumullah, ajarkan kepada anak-anak agar bergantung kepada Allah. Kita boleh meminta kepada seseorang, boleh dalam perkara yang mampu lakukan. Tapi dengan catatan kita meyakini bahwasanya Allah lah segalanya yang membuat hamba ini mau membantumu, Allah Subhanahu wa taala. Maka kau jangan bergantung kepada makhluk, minta kepada Dia. Kita hanya meyakini, harus meyakini makhluk yang membantu kita ini sebab semata, tapi musabbibnya Allah Subhanahu wa taala. Dia yang membuat orang ini hatinya tertarik untuk membantumu. Ada seorang ulama mengarang kitab tafsir begitu agungnya, subhanallah. Selesai kitabnya dia karang, dia jalan, mau kemana? Jumpa salah seorang di tengah jalan. Kamu mau kemana? Aku mau ke Baghdad ini. Ngapain? Aku mau bertemu khalifah ini. Kenapa? Aku udah selesai ngarang kitab tafsir nih, bagus kitab ini ya, aku mau sebarkan. Aku memintalah dari khalifah ya, bantulah kita, udah payah ngarang kitab tafsir nih. Minta sama khalifah. Bertanya orang tengah jalan tersebut, "Ya Imam, tolong bantu saya dulu tafsirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Tolong bantu saya tafsirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya kita harus senantiasa menyembahnya kepada Allah dan kita harus senantiasa bermohon pertolongan kepada Allah. Hanya dia katakan, "Hei Imam, mengapa kau datang kepada khalifah?" "Oh iya, aku salah niat." Balik dia. Subhanallah. Dan itulah kitabnya, masya Allah, menjadi kitab rujukan dalam tafsir. Ya, balik dia. Kadang-kadang kita lalai, kita berharap kepada makhluk. Dalam dakwah pun demikian. Kadang-kadang, kayaknya orang kaya gaunnya dekat. Kok jangan berharap makhluk Allah Jalla wa'ala, itu sebab. Banyak orang gara-gara berharap makhluk akhirnya kesian. Memang orang kaya bantu dia, tapi di bawah intervensi. Ini kitabnya gue ganti Ustaz ya, siap. Masa dia ikuti mad'unya? Mau buat ini, jangan Ustaz buat ini. Dia yang menentukan semua, untuk apa? Subhanallah. Dakwah kita ini tak seperti itu. Ya. Jadi intinya kita diperintahkan meminta kepada Allah dalam perkara-perkara yang mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, jangan minta kepada makhluk. Boleh kita minta ke dokter, "Pak dokter, sembuhkanlah saya Pak dokter." Boleh. Kesembuhan bukan milik dokter. Kalau kesembuhan milik dokter, tak ada dokter yang sakit. Dokter juga banyak yang stroke. Dokter juga ada yang kena penyakit macam-macam, kena gula, gagal ginjal. Dokter juga menunjukkan kepada kita kesembuhan bukan milik dokter. Bodohnya manusia datang ke dukun, "Pak dukun, murahkanlah rezeki saya Pak dukun." Memang rezeki punya dukun. Rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. "Pak dukun, udah lama saya enggak dapat jodoh, jomblo sepanjang masa Pak dukun, murahkanlah jodoh saya." Subhanallah. Bukan di tangan Pak dukun, bukan di tangan wali yang telah meninggal, dipuja manusia, kuburannya dikeramatkan, itu salah alamat semua. Minta kepada Allah. Jangan salah alamat. Dalam perkara-perkara yang mungkin manusia bisa memenuhi apa yang kau minta, boleh dengan catatan, keyakinan makhluk hanyalah sebagai sebab. Subhanallah. Ya. Ada seseorang yang parah sekali kondisi ekonominya kala itu. Subhanallah. Tak ada lagi bekal yang akan diberikan kepada anak istrinya. Terpaksa datang ke masjid, dia berdoa di sana, berdoa, subhanallah. Ya, anaknya di rumah kelaparan, istrinya tak ada memang. Dan dia sudah berusaha ikhtiar, subhanallah. Dia hanya bergantung pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba sang khalifah itu bermimpi, subhanallah. Nabi ingatkan, "Hei si fulan tu ulama fulan di masjid tu, sedang minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kau bantu dia, support dia."